Shalom jemaat Tuhan. Kali ini PIK kita bertopik gereja ateis, The Church of Atheism. Kenapa saya pilih topik ini? Karena sudah beberapa tahun ini muncul di bagian barat, di Eropa, di Amerika dan tempat lain, gereja yang namanya gereja ateis. Sekalian, mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus pimpinlah kepada hamba-Mu bisa menjelaskan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan setiap kami yang menontonnya, kami dibimbing ke arah yang benar. Terima kasih berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau sudah lihat gambar ini, in the beginning man created God. Pada mulanya manusia menciptakan Allah. Wah, ini kurang ajar ya. Manusia menciptakan Allah. There is probably no God. Kemungkinan nggak ada Allah. Now, stop worrying and enjoy your life. Sekarang stop khawatir dan nikmati kehidupan. So sekalian, ini merupakan satu tulisan yang ada. Ya, saudara sekalian, kalau kita membandingkan dulu dengan firman Tuhan sebagai fondasi pembahasan kita, Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ya, busuk dan jijik perbuatan mereka dan tidak ada yang berbuat baik. Jadi orang yang bebal adalah orang yang sudah dikasih tahu tapi tidak mau tahu, tidak mau melakukan berkali-kali. Ya, orang itu sudah dikategorikan sebagai orang bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Sekalian, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Kemudian kalau kita perhatikan berikutnya. Ya, di sini kita melihat ada satu macam perbandingan atau ada semacam keseimbangan ya, antara yang vertikal dengan yang horizontal. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ini kata Tuhan Yesus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Horizontal ya, perbuatan berkaitan dengan arahnya horizontal. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke. Lalu demikian juga halnya dengan iman, Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman harus disertai dengan perbuatan. Maka iman itu kalau tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Kita diselamatkan oleh karena kita percaya pada segala karya Tuhan Yesus di atas salib. Setelah kita diselamatkan, setelah kita ditebus, kita harus menunjukkan buah iman, yaitu perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ayat ini tidak berarti kita berbuat baik untuk dapat keselamatan, salah. Setelah kita diselamatkan, maka dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa membuahkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari berupa perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ya, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Ini adalah berkaitan dengan hubungan vertikal. Dia mendengar ajaran Tuhan Yesus, dia mendengar akan firman Tuhan, ya, dia bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita membaca dalam Lukas juga disebutkan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, ini berarti menunjuk pada hubungan horizontal. Orang Samaria itu menyatakan perbuatannya yang baik kepada orang yang sedang dying atau sekarat itu, dikarenakan dirampok habis-habisan. Jadi kalau kita perhatikan, ada keseimbangan antara yang vertikal, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan sama manusia, yaitu horizontal. Salib juga sama tuh, ada salib yang mengarah ke vertikal, ada bagian salib yang mengarah ke vertikal, dan ada bagian salib yang mengarah ke horizontal. Jadi ada keseimbangan antara hubungan vertikal dengan horizontal. Yang berikutnya, Blaise Pascal pernah berkata begini, salah satu kejahatan terbesar di dalam sejarah adalah kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Dia mempelajari sejarah sampai dia hidup waktu itu, beberapa abad yang lalu dikatakan, salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah
adalah kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Orang membunuh orang lain demi nama agama, kata mereka. Ya, Tuhan yang menyuruh mereka untuk bunuh, misal gitu ya. Yesus sekalian, kejahatan terbesar dalam sejarah, kejahatan dilakukan atas nama agama. Itu kata Blaise Pascal. Tapi kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan sejarah, memang itulah yang terjadi. Sekalian, kalau kita perhatikan, tahun 1096 sampai 1271 ada terjadi perang salib, ya, antara Kristen dengan Islam, yang katanya memperebutkan orang tentara Kristen dari Eropa mau mengambil tanah perjanjian Holy Land itu, Kanaan itu dari tangan orang Islam. Terjadi peperangan, ya, yang lama terjadinya. Lalu sekalian, lebih dari 2 abad, ya. Nah, ternyata setelah kita mengetahui memang sekalian, memang unsur bisnisnya besar di situ. Kalau kita melihat firman Tuhan, Allah adalah Allah yang hidup. Tuhanlah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup tidak perlu kita bela. Dia yang hidup bisa membela dirinya sendiri. Bahkan Tuhanlah yang selalu membela umatnya. Kita tidak perlu membela beliau. Kebenaran juga tidak perlu kita bela. Kebenaran kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kebenaran, kalau memang kebenaran, tidak perlu kita bela. Kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Lalu sekalian, jadi Tuhan yang hidup tidak perlu kita bela. Apalagi belanya dengan kekerasan, dengan senjata, itu keliru. Tuhan Yesus berkata, sarungkanlah pedangmu. Ya, sebab Tuhan Yesus kerajaannya adalah kerajaan surga. Ya, bukan memakai senjata untuk membela kerajaannya, tapi ada kuasa Tuhan, ya, yang lebih dari senjata. Kuasa Tuhan yang bisa membela, yang bisa menegakkan kerajaannya, ya, bukan kuasa manusia, bukan kuasa senjata. Lalu sekalian, jadi karena terjadi perang salib dan perang Sabil bagi orang Islam, ini menimbulkan satu trauma dalam hati masing-masing pihak. So sekalian, satu kejadian sejarah yang terjadi, dan ini satu hikmah bahwa kita tidak boleh melakukannya lagi. Sekalian, kalau kita melanjutkan, nah, sekian tahun yang lalu di daerah Syria, di daerah beberapa di Irak dan tempat lain, ya, terjadi gerakan yang namanya ISIS, ya. ISIS waktu masih jaya, mereka membunuh orang-orang Kristen, bahkan membunuh sesama orang Islam yang berbeda faham dengan mereka. Bersyukur ISIS sudah dikalahkan. Ya, ini adalah kejahatan-kejahatan atas nama agama. Makanya betul apa yang Pascal berkata, kejahatan terbesar yang dilakukan oleh manusia dalam sejarah adalah kejahatan atas nama agama. Banyak contoh lain, cuma nggak ada waktu. Ya, oke. Kalau kita perhatikan, sudah lihat ya dalam link berikut ini, itu ada tentang the godless church, gereja yang tanpa Allah, and the atheist taking the US by storm. Orang-orang ateis mengambil alih, mengambil Amerika, ya. Terus sekalian sudah lihat di situ, ya. Nah, kalau kita mempelajari, ya, itu yang namanya mereka sebut dengan Sunday Assembly, First Church of Atheism. Ya, gereja pertama dari ateisme yang disingkat dengan FCA, First Church of Atheism. Ya, mereka kumpulnya juga hari Minggu, ya, Sunday Assembly disebutnya. Nah, pendirinya adalah Sanderson Jones dan Pippa Evans. Ya, nah ini orangnya. Ya, mereka berdua ini yang menjadi pendiri. Mereka adalah pemeran stand up comedy. Ya. Kemudian waktunya waktu mereka mendirikan gerakan itu adalah tanggal 6 Januari 2013, tempatnya di London Utara. Ya. Oke. Nah, mereka ingin pertemuan tersebut seperti gereja, namun tanpa Tuhan. Nah ini, maunya kumpul-kumpul begitu, tapi tanpa Tuhan. Ya. Kemudian
Moto mereka adalah live better, hidup dengan lebih baik, help often, lebih sering menolong, wonder more, lebih merasa kagum. Ya. Kekaguman mereka tidak dikaitkan dengan Tuhan, tapi kekaguman mereka yang maknanya beda. Ya. Kemudian sekarang sudah tersebar di UK, Inggris ya, Australia, Jerman, Irlandia, Nederland, Belanda, New Zealand dan USA, dan mungkin ada negara lain saya tidak tahu sebab ini sudah informasi beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian yang berikutnya, karena kapasitas yang terbatas, mereka kemudian pindah ke satu gedung namanya Conway Hall. Ya, ini gambarnya ya, Conway Hall. Nah, the First Church of Atheism. Reason, thought, ya berkaitan reason, akal, thought, compassion, ya belas kasihan gitu ya. Oke, pertemuan mereka diadakan 2 kali sebulan, yang dihadiri oleh 600 orang. Ini data beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah bertambah, saya tidak tahu. Ya, sudah bisa buka sendiri. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sudah lihat gambar ini, gedung ini. Ya, First Church of Rational Thought. Gereja pertama dari rasio, ya. Kalau sudah lihat di situ, nah di tanda panah merah yang di atas itu bukan tulisan Tuhan Yesus, tapi tulisan Darwin di situ. Darwin, bapa daripada teori evolusi ya. Kemudian kalau sudah lihat tanda panah yang di bawah, ya by the way dikatakan di atasnya, live simply, hidup secara sederhana, love generously, lebih kasih, lebih generous ya, lebih murah. Kemudian care deeply, lebih care, lebih perhatian. Speak kindly, berkata-kata lebih baik. Dan by the way katanya, BTW, by the way, there is no God, nggak ada Allah. Wah, ini suatu hal yang sungguh tragis ya. By the way, there is no God, kata mereka. Oke. Nah, Sunday Assembly, pertemuan minggu. Pertemuannya adalah pertemuan non-agamawi. Ya. Pertemuan mereka kebanyakan untuk orang-orang yang tidak beragama, tapi ingin pengalaman komunal yang mirip dengan gereja. Jadi yang mereka rindukan itu pengalaman komunalnya. Kumpul-kumpul gitu ya. Yang mirip gereja, tapi bukan agamawi. Karena mereka nggak percaya Tuhan. Kemudian mereka juga menyambut kehadiran orang-orang yang beragama. Kalau orang-orang beragama mau ikut join dengan mereka, silakan. Tapi mereka tidak percaya adanya Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya, pertemuan yang pertama itu dihadiri oleh lebih dari 300 orang di Consecrated Church di Islington. Wah, ini Consecrated Church, gereja yang sudah tidak suci lagi, ya, karena dipakai untuk mereka yang tidak percaya Tuhan. Consecrated Church, gereja yang tidak suci lagi, ya. Ini mereka pakai gedung gereja, satu hal yang menyedihkan ya. Oke. Nah, yang mereka nyanyikan bukanlah hymns, bukan lagu-lagu hymns, tetapi lagu-lagu Stevie Wonder, Queen, dan Nina Simone sambil berdiri. Nah, ini orangnya. Ini lagu Stevie Wonder, lagu The Queen, dan Nina Simone. Mereka nyanyikan lagu-lagu itu sambil berdiri. Bukan memuji Tuhan, bukan memuji Tuhan. Oke. Susunan acara pertemuan mereka sebagai berikut. Temanya adalah wonder, heran. Tidak ditujukan kepada Tuhan, heran kepada Tuhan, bukan. Heran saja gitu ya. Jemaat bernyanyi lagu Queen, Don't Stop Me Now, jangan hentikan saya. Superstition, tahayul, lagu Stevie Wonder, dan Nina Simone dengan Ain't Got No. Itu judul lagunya. Ya. Oke, layar di altar menunjukkan foto dari seorang ilmuwan TV yang bernama Dr. Brian Cox. Jadi yang mereka tekankan itu penemuan daripada para ilmuwan gitu ya. Ini orangnya. Ya. Oke. Terus kemudian bacaan oleh Dr. Harry Cliff, seorang ilmuwan partikel di penemuan antimatter. Ini orangnya.
Ini acaranya. Ya. Oke. Nah, ada pembacaan artikel dari, dongeng Alice in Wonderland, novel fantasi tahun 1865, ya, itu yang sudah difilmkan, yang beberapa lagunya terkenal gitu ya. Itu yang dibacakan artikel dari Alice in Wonderland, novel fantasi. Ya. Dan presentasi PowerPoint dari ilmuwan partikel Dr. Harry Cliff yang menjelaskan tentang asal usul teori antimatter. Oke. Terus kalian, kita ini orangnya, ya, Dr. Harry Cliff. Ya. Nanti kita akan tahu sedikit tentang teori antimatter itu. Tapi kita coba memberikan tanggapan dulu. Terus kalian ingat peringatan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 itu. Ya. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar, sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Yang mereka cari adalah berita yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Yaitu yang mereka cari itu cerita-cerita dongeng, bukan kebenaran firman. Itu Paulus sudah menubuatkan dalam 2 Timotius 4. Saudara sekalian, dan ini terjadi dan sedang terjadi. Ya. Yang berikutnya. Nah, saudara mungkin mau tanya, apa itu teori antimateri? Ya. Nah, antimateri adalah bayang-bayang dari materi. Mereka sama seperti materi, namun memiliki muatan yang terbalik dari materi biasa. Karenanya jika dia menyentuh materi biasa, maka dia dan materi itu akan menghilang begitu saja dan berubah menjadi energi murni. Tiap materi pasti memiliki antimateri bagi dirinya. Kembarannya di suatu tempat di alam semesta ini. Sayangnya entah di mana para ilmuwan belum menemukannya. Itu sedikit tentang teori antimateri itu. Nah, itu yang disampaikan dalam pertemuan itu. Ya. Oke. Nah, setelah ada 2 momen, setelah itu ada momen-momen lebih serius. Ya, tema dari pagi itu ada, pertemuan itu adalah the wonder, heran. Ya. Jones, pendiri daripada First Church of Atheism itu berkata, suatu reaksi terhadap kritikan bahwa seorang ateis kurang pengertian tentang hal itu. Sehingga mari kita tundukkan kepala selama 2 menit untuk merenungkan mujizat kehidupan. Apakah mujizat itu berkaitan dengan Allah? Tidak. Ya, mujizat saja. Ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu. Ya, pada akhir dari khotbahnya, dalam tanda kutip ya, Jonas berbicara tentang bagaimana kematian ibunya mempengaruhi perjalanan rohaninya dan ketetapan hatinya untuk menyadari bahwa di dalam setiap detik kehidupan itu terlalu singkat dan tidak ada hal yang datang setelah itu. Jadi mereka nggak percaya ada kehidupan setelah kehidupan ini. Nggak percaya itu. Mereka nggak percaya adanya neraka atau adanya surga itu. Ya, terus sekalian, itu yang disampaikan. Ya, oke, sekalian, Jones dan Pippa Evans sebagai pendiri First Church of Atheism itu tukar menukar senda gurau dengan orang-orang yang datang. Rasanya seperti pertunjukan stand up comedy. Terus sekarang sudah ada lebih dari 70 perkumpulan lokal mereka di seluruh dunia. Ini beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekarang sudah tambah. Termasuk Christchurch, New York, Pittsburgh, San Diego, Dublin, dan lain-lain. Oke. Nah, tanggapan. Para anggota First Church of Atheism itu sudah puas bila kebutuhan rasio, emosi, mistis, dan hubungan sosial mereka terpenuhi. Nah, kalau kita belajar tentang psikologi, setiap manusia tuh punya self-fulfillment, rasa dipenuhi, rasa diri dipenuhi. Itu tergantung tipe apa. Ada orang yang tipe rasional,
Ya, dia akan puas kalau rasionya terpenuhi. Ya. Kalau orang tipenya emosi, dia akan puas dengan pertemuan itu jikalau emosinya terpenuhi, baik itu senang maupun susah, lompat-lompat, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau tipe mistis lain lagi, dia rasa ada semacam hal yang dia membuat dia heran. Wow. Tidak mesti berkaitan dengan Tuhan. Pokoknya dia merasa, wah, terheran-heran, wonder gitu ya. Itu tipe mistis. Dan yang terakhir adalah tipe hubungan sosial. Pokoknya asal ketemu dengan teman-teman. Kita ada hubungan dengan komunikasi dengan berbagai macam orang dari berbagai macam tempat. Wah, senang. Itu tipe hubungan sosial. Jadi setiap tipe itu mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Kalau kebutuhan terpenuhi, maka yang namanya self-fulfilled. Ya, rasa diri terpenuhi, tapi tidak berkaitan dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, rasa diri terpenuhi saja, antroposentris, pusatnya pada diri manusia. Oke. Nah, mereka lupa ada kebutuhan manusia yang lebih dalam dan yang terdalam, yaitu apa? Hubungan dengan Tuhan. Mereka lupa. Mereka hanya antroposentris. Mereka lupa manusia butuh teosentris, hubungan dengan Tuhan. Ya. Kemudian Matius 4 ayat 4 dikatakan, Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja. Kita memang butuh roti, butuh makanan, butuh nasi, tapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Teosentris. Kita butuh firman Tuhan. Ya. Oke. Nah, kutipan dari Blaise Pascal lagi yang dari abad 17 ya. Blaise Pascal mengatakan satu kalimat yang terkenal. Dia bilang gini. There is a God shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing. Ya. Di dalam setiap diri manusia ada semacam ruangan yang kosong. Dalam setiap hati manusia ada semacam ruangan yang kosong. Ya. Yang tidak dapat diisi dengan berbagai macam hal yang dicipta Tuhan, nggak bisa. Ruangan kosong itu nggak bisa diisi oleh berbagai macam ciptaan Tuhan, nggak bisa. But only by God, yang bisa mengisi adalah Allah sendiri, the Creator, pencipta, made known through Jesus, yang kita kenal lewat Yesus. Itulah Yesus, itulah yang bisa mengisi ruangan kosong dalam hati setiap manusia. Ini penting. Ini yang dikatakan oleh Blaise Pascal. Jadi apa yang dari First Church of Atheism itu, mereka tidak kenal ini. Sayang ya, sayang. Mereka hanya antroposentris. Mereka lupa manusia butuh yang lebih dalam, yaitu teosentris, hubungan dengan Tuhan. Oke. Orang ateis tetap mengakui adanya hal-hal yang mengherankan dalam hidup ini, tapi tidak dikaitkan dengan Tuhan. Nah itu. Ada hal-hal yang mengherankan, wonder, wow, word of wonder, wow. Tapi tidak dikaitkan dengan Tuhan. Itulah mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya, para hadirin, kebanyakan orang-orang muda, kulit putih dan kelas menengah nampak bergairah untuk menjadi bagian dari sesuatu yang baru. Jadi mereka sangat tertarik dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ya. Mereka bertekad untuk meninggalkan iman Kristen, sebagian mereka menyatakan diri sebagai ateis. Waduh, menyedihkan ya. Kemudian, nah ini, ada seorang fotografer yang bernama Jesse Bonham, ya, adalah alasan yang baik untuk bergabung bersama dan punya sedikit semangat untuk berkomunitas, ya. Namun tanpa aspek agamawi, ya, yang mereka butuh komunitas, tapi tanpa aspek agamawi. Itu bukanlah suatu gereja, namun suatu jemaat dari orang-orang yang tidak religius. Mereka sebutnya jemaat, tapi tidak religius. Mereka hanya butuh komunitas saja. Kumpul-kumpul, dengar teori ini dan itu, ya, gitu. Tapi tanpa
tanpa berkaitan dengan Tuhan. Ateism. Ya. Oke, tanggapan. Kisah Rasul 17 ayat 21. Ya, sebab semua orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ sangat suka menghabiskan waktu senggang mereka untuk mendengarkan dan berbicara tentang hal-hal yang terbaru. Jadi orang-orang Athena waktu itu senang dengar hal-hal yang baru. Jadi ini bukan masalah yang baru ini terjadi, tapi sejak zaman 2000 tahun yang lalu orang Athena itu senang mendengar hal-hal yang terbaru. Ya. Cuma harus kita pahami sesuatu yang terbaru tidak identik dengan yang benar. Nah ini. Sesuatu yang terbaru tidaklah sama dengan yang benar. Oke. Nah, seorang hadirin lainnya yang bernama Gintare Karalait berkata, saya pikir orang-orang perlu rasa keterhubungan karena setiap orang sangat sendiri sekarang ini. Jadi orang butuh semacam perasaan keterhubungan. Sebab setiap orang rupanya banyak yang merasa kesepian. Jadi mereka butuh keterhubungan, komunitas gitu ya. Perkumpulan ini membuat setiap orang sebagai bagian dari sesuatu. Hal ini yang sedang dicari oleh orang-orang di dunia ini. Nah ini. Jadi mereka hanya mencari hubungan sosial, bukan hubungan vertikal, hubungan sosial. Oke. Nah, menurut sensus beberapa tahun terakhir di Inggris dan Wales, jumlah orang yang menyebut diri tidak beragama sekarang ini bertambah dari 6 juta sejak 2001 menjadi 14,1 juta. Mungkin sekarang sudah tambah. Ya. Satu hal yang sungguh menyedihkan, tragis ya, tragis sekali. Orang tadinya orang tua mereka, nenek moyang mereka adalah orang-orang Kristen, ya. Tapi sekarang keturunan mereka mengklaim diri sebagai tidak beragama. Ya. Oke. Hal itu membuat Inggris dan Wales menjadi dua dari negara yang tidak religius di dunia barat. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini satu gambaran, satu tulisan yang sungguh-sungguh berani. There is probably no God. Kemungkinan nggak ada lah. Now stop worrying, jangan khawatir, and enjoy your life. Ya nikmati saja hidupmu. Mungkin nggak ada Allah kok. Ya. Oke, apa yang mereka percayai? Ini yang kita perlu tahu, ya. Gereja pertama ateisme dibentuk sekitar kepercayaan bahwa misteri kehidupan dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan dan akal. Ya mereka bilang gitu, misteri kehidupan. Memang kehidupan ini ada misteri, tapi dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan dan akal. That's it, cukup itu, nggak perlu Tuhan. Doktrin mereka, tidak ada yang hidup selain fenomena alamiah. Pikiran hanyalah fungsi dari fenomena alamiah. Kematian sudah komplit dan tidak dapat diubah. Iman kami semata pada kemanusiaan, alam, dan pada fakta-fakta ilmu pengetahuan. Wah, mereka sungguh memutlakan ilmu pengetahuan, ya. Mereka pikir ilmu pengetahuan sudah menjawab semua kebutuhan manusia. Ya, sungguh menyedihkan. Oke, saudara sekalian. Nah, kepercayaan mereka berkata agama itu tidak rasional. Agama itu tidak rasional. Jadi kita perlu membuang agama. Ya. Terus, orang-orang beragama tidaklah bersandar pada diri sendiri, tapi mereka berpaling kepada Allah atau dewa-dewi. Nah itu yang mereka tidak suka itu. Kok nggak bersandar pada diri sendiri, tapi berpaling kepada Allah atau dewa-dewi? Ya. Agama sering menyebabkan perpecahan dan perang, menggangsir hak asasi manusia, dan menghalangi riset ilmiah. Itu yang saya sudah tunjukkan pada awal itu. Apa yang dikatakan oleh Pascal memang ada benarnya. Kejahatan terbesar yang dilakukan manusia pada sejarah ini adalah kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Ya, itu karena pemahaman yang keliru tentang agama.
dari para pengikut agama tertentu. Ya. Oke, saudara sekalian. Jadi orang-orang ateis berkata agama sering menyebabkan perpecahan dan perang, menggangsir HAM, dan menghalangi riset ilmiah. Oke. Nah, tanggapan. Perlu kita orang Kristen membedakan antara tiga hal ini. Yang rasional, yang irasional, dan yang suprarasional. Kebanyakan orang cuma taunya rasional atau tidak rasional, masuk akal atau tidak masuk akal, logis atau tidak logis. Tapi mereka lupa ada hal yang ketiga. Ada hal yang suprarasional, melampaui rasio. Beyond our reasoning power, melampaui akal kita. Terus kalian, Allah itu sang pencipta. Allah sang pencipta berarti Allah sang pencipta rasio kita. Karena Allah sang pencipta rasio kita, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan firman-Nya dan karyanya bersifat suprarasional. Allah bukanlah pribadi yang masuk akal kita. Kalau Allah masuk akal kita berarti Allah lebih kecil dari akal kita. Ya, juga bukan Allah yang tidak masuk akal, tapi Allah yang melampaui akal kita. Segala hal tentang pribadinya, firman-Nya dan karyanya itu bersifat suprarasional. Yang harus kita lakukan apa ya? Kita menyembah Dia. Kalau kita nggak ngerti, kita menyembah Dia saja, worship Him saja. Yang berikutnya. Nah, kita akan lihat satu tayangan dari seorang anak, ya mungkin saya nggak ngerti berapa umurnya ya, masih ya mungkin belasan atau kurang dari itu ya. Ya dia main piano, tapi lagu ini kalau sudah perhatikan, apa yang sudah lihat? Lagu ini mengajarkan pada orang-orang yang mendengarkannya, kita harus percaya diri sendiri. Nggak perlu percaya Allah, percaya diri sendiri. Nah, saya tidak mengklaim bahwa ini anak atau orang tuanya adalah anggota gereja ateis. Saya tidak berkata gitu. Tapi kata-kata lagu ini menunjuk bahwa pengarang lagu ini mengajar orang untuk hanya percaya pada manusia saja, bukan pada Allah. Coba kita tonton ya. We were told that he was missing half his heart. He had 3 heart surgeries, and he went through some really tough and scary times. But now he's happy, he's healthy, he loves life, you know? And he proved to me and the world that anything is possible. So I dedicate this next song to everybody who want to achieve their dreams and to my little brother. Anything is possible. You get weak and shadows find you when cold winds blow against your back. The valleys wide stretch out forever, and loneliness is all you have. Believe in yourself, and anything is possible. Believe in yourself, don't worry about a thing. Believe in yourself, and suddenly everything is magical. Believe in yourself, and anything. Your heart breaks, no one hears it. Clouds roll in, and times get hard. When you wanna fly, but you're scared your wings won't hold you. If you'll just jump
You might carry a star. Believe in yourself, and anything is possible. Believe in yourself. Don't worry about a thing. Believe in yourself. Suddenly, everything is magical. Believe in yourself. When your sun won't rise and your fire's just a number, just close your eyes and remember, anything is possible. Believe in yourself, and anything is possible. Believe in yourself. Don't worry about a thing. Believe in yourself. Suddenly, everything is magical. Believe in yourself. Anything is possible. Oke, sekarang coba kita tanggapi lagu itu ya. Sekali lagi, kita tidak tahu apakah anak ini atau orang tuanya anggota gereja ateis, kita tidak tahu ya. Tapi kita perlu memahami bahwa Tuhan itu menegur orang yang bersandar pada diri sendiri. Tuhan menegur ya, dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 dikatakan, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi, sepi dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan, tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Bukan berarti kita nggak perlu pede. Pede percaya diri kita berdasarkan pada janji Tuhan dalam firman-Nya. Kita percaya karena Tuhan telah memberikan kita talenta, karunia-karunia. Dengan pertolongan Tuhan kita mampu menghadapi semua ini. Jadi pedenya kita, percaya diri kita bersandar pada anugerah Tuhan, pada firman-Nya, pada janjinya. Ini penting sekali. Ya. Yang berikutnya. Nah, tanggapan lanjutan. Firman Tuhan tidak menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan, malah memotivasinya. Kalau sudah lihat Kejadian 1:28, itu adalah disebut dengan mandat budaya. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bagaimana manusia bisa menaklukkan ciptaan Tuhan lainnya, binatang-binatang, pohon-pohon? Bagaimana bisa manusia taklukkan jikalau manusia tidak menggali ilmu pengetahuan? Manusia harus tahu dulu ilmu pengetahuan tentang zoologi, ilmu tentang binatang, biologi, ilmu tentang ilmu hayat ya. Manusia harus tahu juga tentang ilmu tentang bebatuan ya. Lalu sekalian dan berbagai macam ilmu, sehingga dengan mengetahui itu manusia bisa menaklukkan alam semesta dan berkuasa. Ya, ini merupakan mandat budaya. Ya, kita harus tahu dan mengerti akan hukum alam. Ada hukum Allah, hukum alam, kita harus tahu itu. Ya, ini suatu hal yang penting. Oke, yang berikutnya. Kita orang yang percaya Tuhan jangan jadi orang yang fundamentalis. Maksudnya apa orang fundamentalis? Orang fundamentalis itu cenderung berpikiran sempit. Hanya memikirkan aspek vertikal, surga, dunia akan datang atau rohani saja ya. Tapi kurang bersifat horizontal. Dunia sekarang, manusia harus bersumbangsi dalam hidup sekarang ini. Ya. Sekarang jangan kita menjadi golongan fundamentalis.
Tapi kalau kita kembali pada firman, firman Tuhan mendorong kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan ilmu pengetahuan yang Tuhan sudah tanamkan di alam semesta ini. Ya, ini penting. Oke, tanggapan lanjutan. Alkitab bertujuan untuk membawa manusia kepada keselamatan melalui Tuhan Yesus. Itu tujuan utama Alkitab, membawa manusia kepada keselamatan melalui Tuhan Yesus. Nah, para penulis Alkitab tidak memakai bahasa ilmiah abad sekarang ini. Kalau para penulis Alkitab memakai bahasa ilmiah abad sekarang ini, tentunya orang-orang yang hidup pada zaman itu nggak ngerti. Jadi para penulis Alkitab memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Bukan memakai bahasa ilmiah sekarang ini, memakai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang pada zamannya. Ambil contoh ya. Nah, Yosua 10:13, maka berhentilah matahari. Nah ini. Dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Oh, kalau orang membaca dari bahasa ilmiah sekarang ini, tentunya mereka berkata, oh, Alkitab itu ketinggalan zaman. Ya, ini Alkitab ini masih menganggap bumi itu pusatnya alam semesta, sehingga matahari mengitari bumi, geosentris ya. Tapi sekarang kan orang tahu bahwa heliosentris, pusatnya tuh matahari, yang bergerak adalah bumi dan planet-planet lain. Ya, terus kalian, ya kita sebagai orang yang hidup zaman sekarang tahu dengan bahasa ilmu yang kita tahu sekarang ini, bahasa ilmiah yang kita tahu sekarang ini. Tapi orang pada zaman itu, pada zaman Yosua hidup, mereka ngertinya seperti itu, sehingga Alkitab disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh orang pada zamannya. Ya, dan tujuan utama Alkitab adalah membawa keselamatan, membawa manusia kepada keselamatan melalui Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Ya, oke. Iklan First Church of Atheism. Ya, dengan FCA Anda dapat dengan cepat, mudah, dan gratis untuk ditabiskan. Wah, ini iklannya. Dengan cepat, mudah, dan gratis untuk ditabiskan. Jadi mereka ngerti juga tentang pentabisan itu, ya, melakukan penabisan itu. Para pendeta FCA berasal dari berbagai bidang etnis yang berbeda, usia dan pernyataan kepercayaan. Oke. Hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan pada ilmu pengetahuan, akal, dan realita. Itu saja, tanpa Tuhan. Keyakinan pada ilmu pengetahuan, akal, dan realita. Oke. Tanggapan. Sebagian orang mau hidup dengan mudah, enak, dan instan. Itu falsafah sebagian orang, Pak. Mudah, enak, dan instan. Tidak semua hal bisa dibuat seperti itu. Tergantung bidang apa. Misalnya kalau kita lihat, ini pohon cabai. Untuk menanam cabai sampai kita bisa mendapatkan hasilnya itu nggak perlu bertahun-tahun toh. Dalam beberapa bulan sudah bisa menuai hasilnya. Itulah pohon cabai. Tapi kita nggak bisa pakai batang cabai untuk bangun rumah, bukan? Ya. Tapi kalau kita lihat ini pohon-pohon jati nih, bukan beberapa bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Tapi kayunya bisa dipakai untuk membangun rumah. Jadi sekali lagi tergantung bidang apa. Ya, saudara sekalian, jadi tidak semua hal bisa instan, tidak semua hal bisa cepat. Ya, untuk jadi dokter spesialis perlu berapa tahun? Orang berkata, saya cukup belajar jadi dokter 2 tahun, jadi dokter spesialis. Waduh, silakan saja klaim gitu, tapi nggak ada orang yang mau ke situ. Ya, terus kalian untuk jadi dokter spesialis perlu bertahun-tahun, dari dokter umum kemudian dokter spesialis lagi. Bertahun-tahun. Tapi pertanyaannya, untuk jadi pendeta perlu berapa lama? Ada sebagian orang berkata, wah cepat, jangan kita menghalangi pelayanan, cepat. Oh ya, tapi untuk jadi pemimpin satu kelompok manusia, kita perlu belajar banyak. Kelompok umat perlu belajar banyak. Nggak bisa secepat itu. Ya,
supaya kita tidak salah mengajar. Oke. Nah, yang berikutnya. Nah, FCA ingin para pengikutnya mengikuti kepercayaan yang realistis tanpa campur tangan dari perantara luar, termasuk pemerintah atau otoritas gereja. Nah, itu. Ya. Kami menyelenggarakan pertemuan secara gratis, seperti kami percaya orang-orang ateis juga punya hak untuk melakukan fungsi-fungsi kependetaan. Orang ateis juga melakukan atau menyelenggarakan penabisan untuk jadikan sebagian orang jadi pendeta. Bayangkan, ya. Anda bisa menjadi pendeta yang ditabiskan secara legal seumur hidup, gratis dan tanpa dipertanyakan. Waduh. Oke. Nah, FCA berkata, kami percaya bahwa setiap orang punya hak untuk mengkhotbahkan apa yang mereka percayai, untuk memulai suatu jemaat dan untuk mengadakan upacara-upacara. Kami telah memulai suatu gereja sendiri berdasarkan pada kepercayaan kami dan akan menyediakan kebaktian penabisan gratis untuk semua orang yang men-sharingkan kepercayaan kami. Ya, jadi hati-hati. Ada sebagian orang mengklaim gereja, tapi lihat dulu gereja apa dan ajarannya lihat dulu. Ya. Oke. Tanggapan. Ya, Roma 10 ayat 2. Sebab aku, kata Paulus, dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Giat bekerja tetapi tanpa didasari oleh pengertian yang benar itu berbahaya banget. Ya, seperti seorang bernama Francis Bacon berkata, small knowledge is great danger. Pengetahuannya sedikit tuh bahaya besar, kata Francis Bacon. Saya pikir betul. Yakobus 3:1 dikatakan, saudara janganlah banyak-banyak dari antaramu yang mau menjadi guru. Kalian tahu bahwa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Jadi jangan banyak-banyak orang menjadi guru, katanya. Kita harus belajar lebih banyak, lebih sungguh-sungguh, lebih dalam, ya, supaya kita tidak salah mengajar. Oke. Nah, tanggapan lanjutan. Kata gereja dari kata igreja, yaitu Portugis, bahasa Portugis, ya. Kata eklesia bahasa Yunaninya berasal dari dua kata, yaitu ek keluar dan kaleo aku memanggil. Ya. Jadi 1 Petrus 2:9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa ini kepada terang Tuhan Yesus yang ajaib. Itulah eklesia, itulah gereja. Itulah maknanya gereja itu. Jadi para anggota gereja harus percaya kepada Allah yang telah memanggil umatnya keluar dari kegelapan dunia ke terang Tuhan Yesus yang ajaib. Ini syarat yang paling mendasar. Eklesia didirikan di atas dasar pengakuan Yesus adalah Mesias anak Allah. Matius 16 ayat 16 dan 18. Ya. Di atas dasar pengakuan Yesus is the Messiah, the Son of God. Ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, gerejaku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ya. Jadi sebenarnya FCA, First Church of Atheists, tidak layak, sekali lagi saya ucapkan, tidak layak menyebut kelompok mereka sebagai gereja, sebab mereka tidak percaya Tuhan kok. Mereka menyebut diri sebagai gereja. Ya, tidak layak itu. Sama sekali tidak layak. Oke. Menurut FCA tidak ada kehidupan afterlife, setelah kehidupan ini nggak ada lagi kehidupan. Ya. Nah, sekalian, ini menyangkali fakta hidup dari tokoh-tokoh ateis. Saya ambil contoh dua saja. Yang pertama adalah Lenin, seorang tokoh ateis di Uni Soviet waktu lalu, ya. Pada halaman terakhir dari buku hariannya,
Tak tulis doa-doa Lenin kepada Tuhan. Nah ini. Makanya orang berkata, kalau manusia menghadapi kesulitan, yang mereka ingat tuh mama yang mereka ingat kalau mereka menghadapi kesulitan. Tapi manusia yang sama kalau menghadapi sakratul maut, yang mereka cari adalah Tuhan, gak lain. Bukan mama, bukan ayah, tapi Tuhan. Demikian juga Lenin, waktu masih kuat mengklaim diri saya ateis, tapi pada halaman-halaman terakhir dari buku hariannya tercatat doa-doa Lenin kepada Tuhan. Oke. Kemudian sebelum meninggalnya, Mao Zedong berkata kepada Mr. Edgar Snow. Nah, waktu terjadi hubungan yang begitu dingin antara RRC dengan Amerika, tidak sembarangan orang Amerika bisa ketemu dengan Mao Zedong. Kecuali seorang wartawan yang bernama Edgar Snow bisa dengan bebas ketemu dengan Mao Zedong. Dan sebelum meninggalnya, Mao Zedong pernah berkata kepada Edgar Snow, I'm going to see my God. Sebentar lagi saya akan ketemu dengan Tuhanku. Ya, ini orangnya. Ya, ini orangnya. Mao Zedong dengan Edgar Snow. Ya, Mao Zedong meninggal. Oke, saudara sekalian, pada waktu kuat orang itu bisa sombong berkata, I ateis, saya orang ateis. Tapi waktu mendekati sakratul maut, orang akan cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Oke. Kepercayaan FCA tidak ada kehidupan afterlife, setelah hidup ini nggak ada lagi. Ya, ini saudara bandingkan dengan ajaran Jehovah Witnesses, saksi Yehova, yang berkata kematian adalah annihilation, pemusnahan. Jadi nggak ada neraka. Itu kata Jehovah Witnesses. Orang kalau mati ya sudah annihilation, musnah. Ya. Ini penyebaran dusta dari iblis yang membuat manusia berusaha untuk menyangkali keberadaan neraka atau surga. Ini dusta dari iblis. Ya. Oke. Karena mereka dari segi antroposentris FC itu. Ya. Ini bandingkan dengan Abraham Maslow punya teori ini. Saya tidak ada waktu. Semua teorinya kebutuhan manusia, physiological, kebutuhan jasmani, keamanan, kebutuhan kasih dan mengasihi dan dikasih, kebutuhan self esteem, harga diri, dan self actualization, mengaktualisasi diri, itu semua antroposentris. Ya memang manusia butuh gitu. Cuma manusia bukan hanya butuh yang sifatnya antroposentris saja. Manusia butuh yang teosentris, firman Tuhan yang menghidupkan, keselamatan, pengampunan dosa. Gitu ya. Sekalian, nah jangan lupa Roma 11 ayat 36. Yuk kita baca sama-sama. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Wah, kaitannya langsung relevansinya dengan Tuhan Allah yang mencipta dan menebus kita. Ya. Dan yang terakhir, ayat terakhir, Yohanes 17 ayat 3. Yuk kita baca lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi kita mengenal Allah melalui Tuhan Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, membimbing kita sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa bagi sebagian orang yang diajarkan ajaran yang sesat yang tidak menyelamatkan mereka. Bimbing mereka, berikan kesempatan mereka untuk bertobat, dan tolong jemaat Tuhan di seluruh dunia ini agar kembali kepada prinsip firman Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Berkatilah firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, bimbing kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.